Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dapena 1 Surabaya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Ayuni Rahmi. Kalian bisa panggil saya Budita. Di sini saya akan membantu kalian untuk belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenal apa itu pelajaran IPA. Pelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta dan gejala-gejala yang terjadi di dalamnya atau interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, IPA itu sendiri awalnya terbentuk dari penyelidikan yang terjadi secara terus-menerus dan juga berhubungan sangat erat dengan gejala-gejala alam. Gejala alam sendiri terdiri dari dua, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Gejala alam biotik dan gejala alam abiotik termasuk dua objek dasar dalam penyelidikan IPA. Gejala alam biotik atau komponen biotik adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan manusia. Sedangkan gejala alam abiotik hubungannya dengan benda tak hidup seperti sepeda, air, tanah, udara, oksigen, dan baju. Di dalam pembelajaran IPA itu sangat erat hubungannya dengan penyelidikan, pengamatan, praktikum, dan juga melakukan penelitian ilmiah. Nah, oleh karena itu, di dalam IPA juga terdapat keterampilan, yaitu keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains itu apa sih? Nah, keterampilan proses sains itu adalah keterampilan untuk melakukan pengamatan-pengamatan gejala alam yang diperlukan dalam penyelidikan IPA. Keterampilan proses sains itu ada dua, yaitu basic skill dan integrated skill. Basic skill adalah keterampilan dasar. Sekarang kita akan mempelajari tentang basic skill dari keterampilan proses sains. Basic skill dari keterampilan proses sains ada 5, yaitu mengamati, mengelompokkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengamatan atau mengamati. Kita mengamati menggunakan panca indera kita, termasuk juga kita melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Itu termasuk ke dalam keterampilan proses sains, yaitu mengamati. Pengamatan ini ditujukan untuk mengumpulkan data dan juga mengumpulkan informasi yang terkait dengan penyelidikan yang akan kita lakukan. Ini adalah gambar panca indera kita. Yang pertama adalah telinga untuk kita mendengar, hidung sebagai alat indera pencium bau, kemudian kulit sebagai indera peraba, kemudian lidah sebagai indera perasa, dan mata sebagai indera untuk melihat. Contoh lain dari keterampilan proses sains mengamati adalah saat kita melakukan pengukuran. Contohnya saat kita melakukan pengukuran terhadap lebar balok. Kita mengukur menggunakan penggaris. Kita melihat bahwa di situ terdapat angka-angka yang ditunjukkan oleh penggaris. Misalkan di balok tersebut kita tahu bahwa lebar balok adalah 5 cm. Nah, itu adalah termasuk keterampilan proses sains mengamati. Oke, keterampilan proses sains yang kedua adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Mengelompokkan itu berdasarkan pengamatan persamaan dan perbedaan ciri-ciri antar objek. Di situ ada contoh kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Kita tidak akan bahas itu terlebih dahulu. Kita akan bahas contoh-contoh yang lebih sederhana.
Pertama, di situ ada gambar sepatu warna biru, ada jam tangan warna merah, sepatu warna merah, handphone warna biru dan merah, dan juga jam tangan warna biru. Untuk keterampilan proses sains mengelompokkan, kita dapat mengelompokkan barang-barang tersebut berdasarkan persamaannya. Misalkan, sekarang kita coba mengelompokkan barang-barang berdasarkan warnanya. Di situ tadi kan ada dua warna, yaitu warna merah dan warna biru. Jadi kita mengelompokkan benda-benda tersebut atau barang-barang tersebut berdasarkan warnanya, yaitu warna merah dan warna biru. Oke, kita kelompokkan yang biru dengan yang biru, yang merah dengan yang merah. Yang biru ada sepatu, ada handphone, dan juga ada jam. Kemudian yang merah sama, ada jam, ada handphone, dan juga ada sepatu. Jadi yang biru dikelompokkan dengan yang biru, yang merah dikelompokkan dengan yang merah. Kemudian sekarang kita coba kelompokkan barang-barang tersebut berdasarkan jenis barangnya. Ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah sepatu. Berdasarkan jenisnya kita kelompokkan sepatu dengan sepatu. Kemudian ada handphone, kita kelompokkan handphone dengan handphone, tidak peduli warnanya. Kemudian ada barang jam, kita kelompokkan satu jenis jam. Untuk mengelompokkan sesuatu, pengelompokan akan berhenti jika pada kelompok itu sudah tidak dijumpai perbedaan ciri-cirinya lagi. Oke, yang ketiga adalah memprediksi atau membuat perkiraan berdasarkan data, opini atau pendapat, dan juga fakta hasil penelitian. Contoh dari keterampilan memprediksi adalah misalnya kita merebus air dalam kondisi panci terbuka dan kondisi panci tertutup. Coba perkirakan lebih cepat mana kita mendidihkan air dengan kondisi panci tertutup dan juga kondisi panci terbuka. Katakanlah bahwa air lebih cepat mendidih ketika dalam kondisi panci tertutup dibandingkan dengan kondisi panci terbuka. Selanjutnya adalah keterampilan proses sains menyimpulkan atau membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi perkiraan-perkiraan atau keterampilan memprediksi tadi yang sudah kita buat harusnya kita uji dengan suatu penyelidikan atau eksperimen sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perkiraan yang sudah kita buat itu benar atau salah. Keterampilan proses sains yang selanjutnya adalah keterampilan mengomunikasikan. Keterampilan mengomunikasikan hasil penyelidikan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Secara lisan misalnya, kamu memberitahu temanmu bahwa kamu telah melakukan penyelidikan tentang mendidihkan air dengan panci tertutup dan juga panci terbuka. Ternyata panci yang tertutup lebih cepat untuk mendidihkan air daripada panci yang terbuka. Itu adalah salah satu contoh mengomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan. Sedangkan secara tulisan dapat dilakukan dengan menuliskan suatu laporan percobaan atau suatu karya ilmiah. Hal yang dikomunikasikan dalam laporan percobaan atau karya ilmiah termasuk data yang disajikan dengan bentuk grafik, tabel, bagan, dan gambar-gambar yang relevan. Ini adalah contoh dalam bentuk tabel, diagram. Diagram ada dua, yaitu diagram batang dan juga diagram garis. Jadi kalian dapat menyajikan hasil laporan dalam bentuk tabel, diagram batang, atau diagram garis sesuai dengan kebutuhan. Untuk melakukan suatu penelitian, kita juga butuh namanya sikap ilmiah. Jadi, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan penyelidikan, itu namanya sikap ilmiah.
Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta. Opini adalah pendapat pribadi maupun secara umum yang belum tentu teruji kebenarannya. Sedangkan fakta adalah hasil suatu penelitian yang sudah teruji kebenarannya. Itu adalah perbedaan opini dan fakta. Yang kedua adalah berani mencoba. Yang ketiga adalah jujur. Jadi seorang peneliti itu harus jujur dalam mengambil dan mengolah data. Jadi tidak ada data yang dimanipulasi. Jadi data itu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dan juga tidak dipaksakan. Kemudian yang keempat adalah teliti. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam suatu penelitian, maka seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah, yaitu teliti. Kemudian selalu ingin tahu. Jadi selalu mencari, selalu berkeinginan untuk tahu terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian objektif. Objektif artinya dia mengemukakan hasil penelitian itu tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Jadi sesuai dengan penelitian yang dilakukan, tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Kemudian mau bekerja sama. Karena seorang peneliti tidak akan meneliti seorang diri. Jadi tidak mungkin peneliti itu melakukan penelitian seorang diri. Kenapa seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah mau bekerja sama? Karena peneliti harus bekerja sama dengan orang lain agar penelitiannya dapat berhasil dengan baik. Nah, kalian kan sudah tahu dan sudah mempelajari tadi tentang penyelidikan dan apa saja yang dipelajari di pelajaran IPA. Maka saatnya kita bermain kuis. Yang harus kalian siapkan sebelum bermain adalah buku tulis dan alat tulis. Aturan permainannya adalah yang harus kalian lakukan, tulis nama kalian di bagian kiri atas buku beserta kelasnya. Lalu tuliskan judul pembelajaran kita hari ini, yaitu objek pengamatan IPA. Tuliskan hari dan tanggal pembelajaran kita, yaitu Rabu 22 Juli 2020 di bawah judul yaitu objek pengamatan IPA. Kemudian tuliskan jawaban Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan bermain kita hari ini. Setelah kalian menjawab semua pertanyaan, fotokan lalu kirimkan lewat Google Classroom sesuai dengan akun kalian masing-masing. Sekarang kamu sudah menyelesaikan tantangan permainan kita dengan baik. Terima kasih sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jaga kesehatan dan selalu lakukan hal-hal positif. God bless you. See you.